Sebuah rumah di Kecamatan Panti ludes terbakar. Kebakaran membuat warga panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan rumah beserta isinya. Api padam setelah satu unit damkar tiba di lokasi. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak berselang lama kebakaran juga terjadi di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Duokoto. Petugas datang ke lokasi mengarahkan 2 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. Dikuasai sih sama tim. Api-api. 3 unit kios di Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu malam. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kios spare part mobil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan kios mebel dan menghanguskan 1 unit mobil milik kios spare part. Awal mula titik api menurut warga korban terjadi korsleting di toko variasinya dan menjalar ke toko sebelah mebelnya. Kendala kita cari sumber air aja sama bantuan perjalanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Kelapa II dan unit Reskrim Polres Tangerang Selatan. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten, Ari Yohanes Aimarani Ainis melaporkan. Halo pemirsa, halo Ayah. Halo Neta, apa kabar nih? Kabar Senang baik sekali dong. kembali di layar Sindo Today pada hari ini. Tadi barusan scroll-scroll sosial media terkait dengan hal atau fenomena yang akhir-akhir ini viral di pemirsa. Banyak visual yang menggambarkan kerusakan di Kepulauan Raja Ampat yang indah ini yang sempat menjadi ikon pariwisata. Ini banyak yang marah karena rusak akibat tambang nikel. Ya betul, bahkan beberapa tahun lalu perayaan kemerdekaan sempat beberapa kali digelar juga di Raja Ampat. Betul sekali, jadi udah banyak ya yang tersebar terkait dengan tagar Selamatkan Raja Ampat atau Save Raja Ampat yang terus menggema pemirsa, dan masih banyak masyarakat yang kritis dan menyayangkan eksploitasi tempat yang indah ini menjadi tambang nikel. Ya, bahkan salah satu manfaat nikel, tapi ada manfaatnya juga sih memang. Meskipun ada kerusakan, ya kan ada dampak, ada juga pasti yang dicari. Nah, Betul. jadi untuk manfaatnya nikel itu adalah untuk produk otomotif modern dan juga energi seperti mobil listrik. Terus juga ada lagi beberapa hal positif lainnya. Jadi kita bisa melakukan produksi sendiri gitu untuk maksudnya hilirisasi betul sekali. Dan juga beberapa hari yang lalu pemirsa Menteri Kehutanan dan juga Lingkungan Hidup ini juga menyebut bahwa ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Dan ini pastinya kita menunggu seperti apa evaluasi yang dijanjikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia ya, yang saat ini juga beberapa pertambangan nikelnya katanya dihentikan sementara. Betul, karena menuai pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Bahkan ada yang setuju ini misalnya kayak menambah lapangan pekerjaan. Betul. Positifnya, tapi ya negatifnya kerusakan dampak lingkungan. Dampak Dan kita pun akan membahasnya dalam program Sindo Today, pemirsa, program yang hadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Yanufus, pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menemukan indikasi kerusakan lingkungan pada tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Laporkan harta LHKPN, nilai kekayaan Deddy Corbuzier hampir menyentuh angka 1 triliun rupiah. Tim Garuda kembali mengasah keperkasaan dengan gelar latihan kecil di Jepang. Pemirsa, kita awali Sindo Today hari ini dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah geng motor menyerang warga di pinggir jalan Tama Ngapa Raya Type 3.
Aksi penyerangan anggota geng motor terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan Tamangapa Raya Menggala, Kota Makassar terekam kamera CCTV. Sejumlah warga tiba-tiba didatangi belasan anggota geng motor. Korban panik berhamburan menyelamatkan diri dengan melompat pagar dan berlari ke perumahan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Para pelaku menyerang dengan anak panah, busur, dan senjata tajam. Sejumlah barang berharga milik korban, handphone, helm, dan sebuah tas raib dibawa kabur para pelaku. Para pelaku bahkan nyaris membakar satu unit motor milik korban yang ditinggal di lokasi kejadian. Baru kemudian dirampas HP-nya. Sedangkan CCTV yang yang terpantau di lokasi itu agak gelap sehingga tidak teridentifikasi. Ratusan rumah warga rusak pasca diterjang angin kencang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Ada 359 rumah warga hancur terdampak kejadian tersebut. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Asbes dan tiang penyangga milik warga terbang menimpa atap rumah hingga jebol pada bagian kamar dan dapur. Iya, lihat dari sana pintu kebuka ya. Itu kenceng, angin itu sampai pohon yang di depan itu pokoknya deras banget, sama muter anginnya gitu. Tercatat ada 359 rumah warga yang hancur terdampak kejadian angin kencang tersebut. Pemkot Depok segera mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan rumah warga yang terdampak. Satu rumah ada kebutuhan berapa, cuman mekanismenya saya minta dipercepat, sehingga saya minta tolong Pak Camat terakhir tukang semuanya minta bahan material, nanti kita bayar dari BTT cair dari bayar, Bang ya. Kita minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim panitia PLPM ya berapa kebutuhan. Prioritasnya jangan bocor aja dulu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga yang terdampak masih mengungsi di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Sementara hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat turap setinggi 5 meter di kawasan Limus Pratama Regency jebol dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Air dari jalan pagi tuh. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regency jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari sempat jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan gambut terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas terkendala minimnya sumber air untuk memadamkan api. Tiga hektar hutan dan lahan gambut terbakar di Desa Lahe Mangkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Tiupan angin kencang membuat api cepat menyebar dan menjalar mendekati Jalan Trans Palangkaraya Buntok. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman terkendala minimnya sumber air di lokasi kebakaran. Sebagian petugas terpaksa melakukan pemadaman dengan cara manual menggunakan dahan ranting pohon. Dua kalau sudah tadi, Mang. Sudah. Sampailah, Ren. Sementara sebagian petugas menggunakan sumur bor di sekitar pondok warga. Api padam 4 jam kemudian.
Dari ini kita sedang melakukan pemadaman di wilayah Lahe Mangkutup, dia masuk wilayah Kabupaten Kapuas. Dan ini tadi rekanan sedang melakukan patroli kabupaten dan ngecek hotspot dan menemukan titik karhutlah. Untuk kendala di lokasi ada sumber air, di sini sangat minim. Nah, alhamdulillah ada pondok warga, di situ kita bisa mengambil dari sumur bor. Tercatat 3 titik kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, 1 titik di Kabupaten Pulang Pisau, dan 1 titik di Kabupaten Papuas sejak tanggal 1 hingga 8 Juni 2025. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Adisata Ainis melaporkan. Sementara sebuah gudang rongsokan di Majalengka, Jawa Barat, ludes terbakar. Ya, kobaran api pemirsa nyaris ikut membakar kandang kambing. Kobaran api menghanguskan gudang rongsokan di area tempat pembuangan sampah di Helet Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Menurut warga sekitar, api berawal dari dalam gudang di mana terdapat barang yang mudah terbakar. Sebelum api semakin membesar, terdengar beberapa kali ledakan. Warga khawatir kobaran api akan merambat ke kandang kambing. Di sini tuh tahu-tahu ada yang meledak. Saya nyamperin ke saung, ke gudang ini, gudang rongsok. Tiba-tiba ada api di dalam. Ada kayak bambu, bledak begitu. Mobil lagi muat kan mundur ke sana, ke sebelah timur, arah timur. Tiba-tiba ya langsung meledak ke atas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan laju api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Pemirsa, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, dugaan sementara pemirsa kebakaran karena korsleting listrik dan kompor yang menyala. Ya, pemirsa, petugas kepolisian Polres Jakarta Utara Sabtu malam mendatangi lokasi kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi pun masih mendalami keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian terkait penyebab kebakaran yang masih belum bisa dipastikan. Akibat kebakaran ini, sebanyak 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, polisi juga akan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara dalam waktu dekat, pemirsa, dan memastikan penyebab kebakaran. Kita juga masih mendalami keterangan saksi-saksi karena ada beberapa saksi yang mengatakan berbeda, ya, karena api ini diketahui sudah berada di lantai 2. Ada yang mengatakan dari korsleting listrik, kemudian ada yang dari kompor yang ditinggal masa. Nah, ini akan kita pastikan, kita akan mendatangkan dari Puslapor, Mabes Polri, yang rencananya mungkin besok atau lusa akan datang untuk melakukan olah TKP di lokasi awal mula terjadinya api. Berarti itu dari lantai 2 penegasan aja kontrakan atau gimana Pak Kapolres? Nah, ini rumah penghuni, rumah hunian, rumah tinggal. Ya, jadi warga mengetahuinya karena itu bertepatan dengan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono menyebut pemirsa Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil. Dan bagi
keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara yang menghanguskan ratusan rumah warga, hingga kini warga masih mengungsi. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di pengungsian sudah terhubung bersama kami rekan Jessica Winoto. Selamat siang Jessica, seperti apa hal saat ini di sana dan apakah ada bantuan yang sudah disiapkan? Ada bantuan apa saja kira-kira yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Selamat pagi Ayah, Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk terkait kondisi di pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ini sedang berlangsungnya pemberian atau pembagian sarapan, lalu juga kami juga melihat bahwa sudah banyak sekali aktivitas warga atau pengungsi yang di sini untuk melakukan mandi dan ataupun sekalian jalan pagi atau membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Lalu juga Ayah, Nata dan juga pemirsa, untuk data terkini yang kami dapatkan bahwa sudah ada sebanyak 671 kartu keluarga dengan total 2.315 jiwa pengungsi yang telah mengungsi di titik pengungsian korban kebakaran Penjaringan Kapuk Muara Jakarta Utara. Lalu Ayah, Nata dan juga pemirsa, memang dari data yang kami dapatkan ini bahwa di awal hari kejadian kebakaran ini tercatat ada 3.200 lebih kakak atau 3.200 lebih jiwa yang telah mengungsi. Tetapi karena tadi bahwa kami bertanya-tanya kenapa kok berkurang dari angka pengungsi yang ada di sini, bahwa karena memang informasinya sudah banyak pengungsi yang kembali ke rumahnya yang terdampak kebakaran, lalu juga ada yang mengungsi ke rumah kerabat dan ada pun juga yang masih sama sekali belum kembali ke titik lokasi kejadian ataupun ke lokasi pengungsian. Lalu Ayah, Nata dan juga pemirsa, untuk terkait bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada para pengungsi ini, bahwa sudah ada kipas angin, susu formula, popok, pembalut dan lain sebagainya, dan ini pun semua sudah tersalurkan secara merata ataupun dengan artian sudah tersalurkan dengan baik, karena memang ini adalah kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, apalagi sangat dibutuhkan bagi pengungsi yang balita maupun perempuan ataupun ibu menyusui. Lalu Ayah, Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk terkait bantuan makanan, lalu ada juga toilet umum dan tenda-tenda bantuan lainnya ini sudah tersalurkan dengan baik sejak dari hari-hari sebelumnya. Tetapi informasi terkini yang kami dapat sampaikan juga Ayah, Nata dan juga pemirsa, bahwa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi nanti akan ada update informasi terkait jumlah pengungsi ataupun bantuan-bantuan lainnya yang akan diberikan lagi nantinya. Sementara itu Ayah, Nata. Baik Jessica, mungkin bisa jelaskan, ini kan kita ketahui bahwa untuk lokasi sendiri ini sudah cukup parah. Apakah nantinya akan ada relokasi atau seperti apa dari pemerintah sendiri untuk lokasi dari pemukiman warga itu sendiri? Ya baik Nata dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk terkait relokasi ataupun bantuan lainnya yang akan diberikan oleh pemerintah setempat. Ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi memang informasinya bahwa pihak kepolisian pun akan segera melakukan olah TKP dalam waktu dekat, walaupun memang informasi olah TKP ini masih belum jelas. Kami akan terus mencari tahu apakah nanti siang atau mungkin sebentar lagi ataupun di waktu-waktu terdekat, bila mana ada informasi terbaru akan kami langsung kabarkan kembali. Nata. Baik. Terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri Surabaya ditemukan nyaris tewas di dalam kamar kosnya akibat menghirup gas beracun pembakaran arang. Warga perumahan Penjaringan Timur RT 01 RW 08 Kecamatan Rungkut, Surabaya Minggu siang dihebohkan dengan kejadian di sebuah rumah kos mewah.
seorang mahasiswa bernama Yehezkiel Purba ditemukan nyaris tewas di kamar kosnya. Mahasiswa berusia 22 tahun ini terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Saat ditemukan warga, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan cairan putih. Tangis histeris pacar korban pecah setelah mengetahui kejadian ini. Pelaku ini melakukan pembakaran arang di kamarnya. Itu adalah karena asap, dia mungkin pingsan, ya. Baru kita dobrak untuk evakuasi dibawa ke rumah sakit. Ada dugaan indikasi bunuh diri, Bapak? Lihat ada surat. Ini masih kami selidiki, ya, masih selidiki. Memang di situ ada pesan juga, namun kita masih selidiki kemana arahnya. Ya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya terpaksa menggunakan tandus spinal yang diturunkan menggunakan tali. Diduga mahasiswa semester akhir ini melakukan aksi bunuh diri dengan membakar puluhan arang di dalam kamarnya. Dugaan bunuh diri muncul setelah polisi dari Polsek Rungkut Surabaya menemukan sejumlah bungkus racun tikus dan puluhan arang di kamarnya. Selain itu, polisi menemukan surat pesan yang ditulis di buku. Meski demikian, polisi belum berani memastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria dibekuk polisi karena membawa heroin seberat 1 kg di Karangtengah, Jakarta Barat. Saat ditangkap, pemirsa, pelaku diduga akan mengantarkan barang haram tersebut kepada pemesannya. Mana? Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus seorang pria YJ yang diketahui memiliki narkoba jenis heroin di kawasan Karangtengah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi mengamankan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Ditaksir, barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Diduga pelaku mendapatkan paket narkoba jenis heroin ini dari wilayah Sumatera Selatan dan hendak diantarkan kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, 3 orang mengalami luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik dan berteriak saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya terluka akibat terseret sapi tersebut. Kejadian bermula saat sapi akan ditarik tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk. Selain melukai 3 orang, kejadian sapi terlepas dan mengamuk merusak 1 sepeda motor. Mulanya saya ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, blok langsung jatuh ke di belakang, tarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi berhasil dikendalikan dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lain disembelih. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara seekor kerbau kurban yang akan disembelih kabur hingga ke jalan raya di kawasan Durikepa, Jakarta Barat. Ya, kerbau menyeruduk warga dan pengendara sepeda motor yang sedang melintas hingga terjatuh. Kerbau milik salah seorang mukorib atau orang yang berkurban lepas saat akan disembelih
dan mengejar warga di Jalan Sahabat Baru, Kelurahan Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga sekitar pun panik dan menghindari amukan kerbau yang terus berlari mencari sasaran. Karena tidak ada yang berani menangkap, kerbau ini kabur hingga ke Jalan Raya Arjuna Utara. Panitia kurban dan warga mengikuti dengan mengendarai sepeda motor. Namun, tiba-tiba kerbau berhenti dan berputar balik, lalu menyeruduk orang-orang di belakangnya. Setelah dikepung dengan tambahan petugas pemadam kebakaran, kerbau menyeburkan diri ke selokan hingga akhirnya ditangkap. Pas sampai sini nih ngamuk nih. Kamu suruh ajak-ajak semua. Lari lah ke sana. Cepat. Nah, mulai mandi melewati di sana tuh. Baru lari keluar. Kalau lagi gitu lah. Enggak. Awalnya sih jindak loh. Dimainin anak kecil, dimainin apa. Agar tidak kembali membahayakan, kerbau langsung disembelih di tempat oleh panitia kurban Idul Adha yang dibantu petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Polisi menangkap copet kawakan yang beraksi di bus Transjakarta dan komuter lain. Ya, informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today.